Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan besar, kemuliaan, nikmat umur yang panjang, usia yang berkah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari Kamis pertama dari tahun 2021 Masehi. Alhamdulillah, ayah, ibu, dan seluruh jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari atau bahkan kita menyadarinya, kalau sampai hari ini ternyata usia kita mungkin ada yang sudah mencapai 50 tahun. Ada mungkin di antara ayah dan bunda yang hadir ke mushola kita ini yang saat ini mungkin usianya sudah mencapai 60 tahun. Atau bahkan ada di antara kita yang sudah melebihi umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Perasaan selama kita hidup di dunia ini, baru kemarin kita sekolah SD, SMP, SMA. Perasaan baru kemarin kita berkeluarga, tapi sekarang kita sudah dipanggil kakek, nenek, karena posisinya sudah punya cucu. Kalau kemarin cucunya baru 1, sekarang mungkin udah ada yang 10. Masya Allah. Ternyata tanpa kita sadari ayah ibu yang dimuliakan Allah, kita ini udah tua semua rupanya. Udah tua. Dan pada hakikatnya setiap waktu-waktu yang kita lalui dari kehidupan kita di dunia ini, itu adalah waktu yang terlewatkan. Bisa jadi diisi dengan ibadah sehingga mendapat nilai pahala di sisi Allah, atau bisa jadi waktu-waktu yang kita lalui selama kita hidup di dunia ini, itu justru waktu yang terlewatkan dengan sia-sia. Nafas tidak ada zikir, lisan kita tidak bergerak untuk membaca Al-Quran, tangan kita tidak kita gerakkan untuk bersedekah, kaki tidak kita langkahkan ke masjid, ke mushola. Maka pada hakikatnya usia kita yang mungkin hari ini genap 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bisa jadi menjadi usia yang sia-sia, atau bisa jadi umur yang Allah berikan hari ini kepada kita, inilah menjadi wasilah yang akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis, la tasum qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak nanti kaki setiap manusia di hari kiamat nanti sehingga kita dipertanyakan 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang harus ditanyakan dulu kepada setiap manusia nanti di akhirat, baru kemudian kaki ini melangkah menuju padang mahsyar.
surga atau neraka. Di antara salah satunya adalah kata Nabi SAW, an umrihi fima afna. Umurmu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat ayat ini yang dimuliakan Allah. Sepanjang kita hidup di tahun 2020 kemarin, kira-kira selama 1 tahun di tahun 2020 kemarin, lebih banyak dosa dan maksiat atau lebih banyak amal baik yang menghasilkan nilai pahala di sisi Allah atau tidak? Coba kita renungkan sejenak. Kira-kira sepanjang usia saya di tahun 2020 kemarin, ini ibadah saya lebih baik atau justru lebih banyak menurunnya dibandingkan tahun sebelumnya 2019? Kayak itu yang dimuliakan Allah. Yang tahu baik dan buruknya hanyalah kita pribadi masing-masing. Yang tahu amal baik dan amal buruk kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap waktu tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yang tidak pernah tidur 24 jam. Ayat itu yang dimuliakan Allah. Setiap detik nafas kita, kehidupan kita, pagi, siang, sore, malam, aktivitas kita senantiasa dipantau dengan CCTV yang mati lampu pun kelihatan. CCTV yang memorinya nggak pernah full, 24 jam aktivitas kita direkam melalui kameranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu nanti akhirnya akan ditunjukkan oleh Allah di akhirat. Karena Nabi SAW mengatakan, setiap manusia nanti ketika sudah berada di pengadilan Allah dipanggil satu persatu. Wal malaikatu yashhadun. Yang menjadi saksi di situ bukan saksi ahli lagi. Yang menjadi pengadilnya saat itu bukan Pak Hakim lagi, ya itu ya. Gak ada lagi penuntut umum di sana, gak ada lagi. Tapi kita langsung dihadiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadi saksinya saat itu adalah malaikat Allah. 24 jam ditunjukkan di sana. Dan itu ditunjukkan di hadapan semua manusia yang dimuliakan Allah. Maka malulah kita sebagai seorang ayah jika kemudian ketika ditampakkan nanti seluruh amal perbuatan kita di depan anak kita, inilah kerjaan kita dulu. Di depan ayah emak kita, inilah kerjaan kita. Semuanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Amalmu yang kecil, yang kau sembunyikan, ibadah, sholat qiyam, sholat tahajud, sholat witir, sholat duhamu, sholat sunat qabliyah dan ba'diyahmu, baik yang kau tunjukkan kepada orang lain supaya kelihatan kau ahli ibadah, ataupun justru kau sembunyikan. Jam 3 malam tadi mungkin bunda bangun, ayah ibu bangun jam 1:30, sholat seorang diri, gak perlu dinampakkan kepada orang lain. Semua yang Allah buka tirai-tirai itu nanti dia di akhirat kepada Allah. Dan gak ada yang bisa disembunyikan. Apa kata Sayyidina Umar? Ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah diberitahu kepada kita. Di antara 6 perkara itu yang satunya adalah perkara taat kepada Allah. Allah akan merahasiakan balasan amal
membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Tidak diberitahu. Kapan diberikan semua itu? Dirahasiakan oleh Allah yang ini yang mulia. Maka ketika tadi malam ayah ibu sholat tahajud, ayat yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, 1 juz misalnya, setengah juz misalnya tahajudnya dari malam, dan gak kelihatan oleh manusia, tapi malaikat dan Allah SWT menyaksikan apa yang bunda kerjakan, ayah ibu buat dari malam. Subhanallah. Ada satu waktu yang memang Allah rahasiakan kapan diberikan kebaikan balasan dari amal yang ayah ibu kerjakan dari malam. Begitu juga sebaliknya ayah ibu yang muliakan Allah. Kata Sayyidina Umar, maksiat yang kau kerjakan, dosa yang kau kerjakan, engkau mungkin boleh menutupi diri dari pandangan mata manusia. Silakan engkau masuk ke dalam sebuah rumah, silakan kau berbuat dosa di dalamnya. Engkau masih mau mengerjakan itu karena mungkin masih tertutup dengan dinding rumah, terkunci pintu kamarmu. Engkau mungkin melakukan perzinahan di dalamnya, silakan. Tapi ketahuilah, ada satu rahasia, kata Sayyidina Umar, yang Allah akan turunkan bala dan azabnya sedang kau tidak tahu kapan itu datang. Kayak ini yang dimuliakan Allah SWT, jangan pernah menganggap diri ketika kita sudah melakukan satu perbuatan dosa kita aman dari bala azabnya Allah SWT. Jangan pernah merasa diri, merasa nyaman ketika kita sudah melakukan satu kemaksiatan, satu dosa kepada Allah. Mungkin di saat pertama kita melakukan kemaksiatan itu, Allah masih tutupi aib kita. Allah masih tutupi aib kita, bunda. Ketika kita satu melakukan dosa, berkumpulkan mereka duduk di dalam sebuah tempat parlemen, kamar misalnya, ruang rapat misalnya, tanda tangani satu proyek-proyek yang di dalamnya menguntungkan satu pihak dan menzolimi pihak yang lain, menguntungkan seseorang dan menyengsarakan orang lain. Silakan kerjakan, silakan duduk kalian di dalam satu tempat, bahas apa yang kalian inginkan di atas sana, duduk hanya untuk menumpuk kekayaan pribadi, untuk memenuhi keinginan hawa nafsu sendiri, silakan. Mungkin tidak terlihat oleh semua orang yang ada di luar sana. Gak ada yang tahu, hanya kita aja yang di tempat ini. Ya, ini dana ada duit 50M, kita apakan nih dana ini? Ini duit dari hasil pajak, tahun ini ada sekian M, kita mau buat apa nih? Silakan, silakan. Tapi kami yang ini yang dimuliakan Allah, di balik apa yang kita tanda tangani dan kita sepakati hari itu, Allah sedang membuat satu pertunjukan yang nanti kita akan mengetahui akibat dari perbuatan kita. Kayak ini udah Rasulullah, tidak ada satupun manusia yang bisa lari dari maksiat yang dia kerjakan kecuali Allah akan berikan balasan kepadanya, kecuali dia kembali bertaubat kepada Allah SWT. Ada satu dosa yang akan kita kerjakan, ditutupi aib kita oleh Allah SWT, sehingga diri kita masih mulia di hadapan Allah. Kita yang duduk di sini ayat yang dimuliakan Allah, saya yakin ada yang mungkin di antara kita sudah pernah melakukan dosa besar, yang mungkin dosa itu yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Seandainya dosa itu dibukakan oleh Allah di hadapan mata kita saat ini, mungkin kita yang duduk di sini bukanlah orang yang mulia di hadapan mata manusia, tapi adalah manusia yang sangat hina di mata manusia, di mata Allah SWT. Tapi ternyata dosa maksiat itu masih ditutup rapat oleh Allah. Tapi hati-hati, jika satu dosa
Yang pertama kita lakukan, kita masih dijaga oleh Allah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, beristighfar dari dosa itu. Yang kedua, kadang kita merasa aman karena sekali dosa ini kita kerjakan, oh kayaknya untuk selanjutnya juga nggak ada apa-apa. Ini ujian ya, ini dimuliakan Allah. Allah ingin melihat ditutupi satu dosa pertama. Bisa jadi Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bertaubat kembali kepada Allah. Atau justru kita mengambil kesempatan kedua untuk melakukan dosa yang sama. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah melakukan dosa kedua juga ditutupi oleh Allah. Karena Allah tahu kita dari keluarga yang terhormat. Jika dibukakan aibnya, ayah ibu kita yang dulunya mungkin orang hebat, orang mulia, orang yang diagungkan sebab perbuatan kita yang dimuliakan Allah, orang tua kita jadi hina. Maka Allah tutupi aib kita. Allah simpan aib kita. Belum dibukakan. Tapi kadang kita juga tidak menyadari hal itu. Maka asar dan pengaruh dari maksiat dan dosa yang kita kerjakan yang dimuliakan Allah, itu bukan untuk diri pribadi kadang akibatnya. Seorang suami yang melakukan kemaksiatan dan dosa, itu bisa jadi yang mendapat azabnya adalah istri dan anaknya. Jadi bukan semata-mata untuk diri kita. Subhanallah, awal tahun 2021 kita sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu cobaan, bisa jadi itu peringatan. Awal tahun kemarin, beberapa hari yang lalu kita merasa banjir ya, kayak ibu yang dimuliakan Allah. Beberapa hari yang lalu banjir, dan alhamdulillah banjirnya belum sebesar banjir yang saat ini menimpa negara tetangga Malaysia. Malaysia itu udah hampir lebih dari ratusan ribu rumah terendam sampai sekarang. Dahsyat banjir yang dibuka di YouTube, dan kita bisa lihat bagaimana kondisi Malaysia saat ini. Di awal tahun 2021 ini aja ini yang dimuliakan Allah, kita sudah dikirimkan sedikit peringatan oleh Allah. Banjir kemarin kecil. Sehingga ada orang yang menyikapi banjir kemarin itu adalah hal yang biasa. Udah biasa, Ustaz, banjir kayak begini. Itu biasa bagi mereka. Ada yang menganggapnya itu adalah sebuah mainan. Sehingga datang banjir kemarin lari-lari, mandi-mandi, anak-anak kan memang senangnya begitu. Ada di antara mereka yang menyikapi kedatangan banjir kemarin, ya Allah, di awal tahun aja diberikan musibah kayak begini. Belum lagi nanti di pertengahan tahun, akhir tahun. Ya Allah, apakah ini peringatan buat kita yang ada di kota Langsa, yang di bulan sebelumnya kita sudah diguncang gempa hari Kamis jam 11 siang, tapi juga belum hancur, masih aman nih. Banjir Teluk Sukun, Idi, Perlak, alhamdulillah. Kemudian kemarin awal tahun ini di kota Langsa, hanya tahun 2020 ayat ini dimuliakan Allah, kita banyak sekali diberikan ujian oleh Allah SWT. Salah satunya adalah awal COVID-19 dari bulan 3 kalau saya tidak salah, anak-anak mulai libur sekolah. Bulan 1 Januari awal tahun 2020 mungkin awal mulanya di Wuhan, Cina. Tapi pengaruhnya sampai hari ini kondisi dan keadaan juga belum membaik. COVID belum selesai. Kita tidak tahu musibah, bala azab apalagi yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
jatah waktu hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Hakikatnya hari ini kita semuanya dalam proses perjalanan menuju satu garis finish yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu ajal dan waktu kematian. Ayah ibu, walaupun kita saat ini sedang hidup, tidak berjalan keluar dari masjid dan musola ini, tapi waktu kita duduk ini terus berputar. Dia tidak akan pernah berhenti. Detik-detik jam itu akan terus berlanjut sampai pada titik waktu ditetapkan Israel akan datang mencabut nyawa kita. Mau tidak mau, cepat atau lambat, kita akan mencapai pada waktu yang sudah ditetapkan itu. Maka pada saat itu kita tidak bisa lagi meminta kepada Israel, tolong beri waktu kepadaku 1 hari ini. Israel, tolong beri waktu kepadaku 1 menit lagi, boleh enggak? Aku ingin bersedekah, aku ingin berinfak, aku ingin bertaubat, ingin sholat. Belum sempat mengganti puasa, belum sempat mengganti sholat saya. Enggak akan bisa lagi ya ini. Maka Nabi SAW mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhirus shalah. Apabila engkau sudah berada di waktu pagi, jangan lagi engkau menunggu datangnya waktu sore hari. Ketika engkau berada di waktu sore hari, jangan engkau menunggu datangnya waktu pagi hari. Ini adalah kalimat yang singkat tapi memberikan gambaran yang sangat luar biasa kepada kita yang dimuliakan Allah. Jika hari ini kita bisa melakukan amal baik, maka jangan pernah ditunda esok hari. Apabila hari ini ayah ibu bisa melaksanakan duha nanti jam 7 jam 8, jangan ditunda setelah pulang dari masjid, dari musola ini. Karena bisa jadi belum nyampe kita di rumah, di pertengahan perjalanan Israel datang mencabut nyawa kita. Apabila pagi ini ayah ibu yang dimuliakan Allah bisa bersedekah, jangan ditunggu besok hari sedekahnya, jangan ditunda ke lusa hari. Karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita bersedekah. Bisa jadi nanti siang tangan sudah menjadi kaku, mata tidak bisa lagi melihat, telinga tidak bisa lagi mendengar, tangan gak bisa lagi memberi, kaki gak bisa lagi melangkah. Karena saat itu tubuh kita tidaklah lebih dari bangkai, dari jasad yang sudah terpisah dengan ruhnya. Tinggal nunggu kematian, dikafankan, disolatkan, dan diantarkan ke kuburan. Semua yang ayah ibu punya, rumah ditinggalkan, mobil, harta, uang, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, nama baik, puji dan pujaan, teman-teman akan datang silih berganti hanya untuk takziah, dan bisa jadi itu adalah kedatangan terakhir mereka melihat diri kita. Walaupun dia datang, tapi pada saat itu kita tidak bisa lagi berbicara dengannya, tidak bisa lagi komunikasi dengannya. Sebab apa? Jasad kita saat itu sudah menjadi mayat ayah ibu yang dimuliakan Allah, dan itu akan segera datang. Dan semua kita yang hadir pagi ini akan merasakan itu. Maka mudah-mudahan dengan berakhir tahun 2020 kemarin, masuk ke tahun 2021 ini, harus ada yang lebih baik dari diri kita ya dengan Allah. Kalau kemarin di 2020 ibadah kita, sholat kita masih ada yang keteteran jamaahnya, maka yang laki-laki saya mohon 5 waktu hadir ke masjid. Jangan lagi dunia menghalangimu untuk datang ke rumah Allah. Jangan lagi harta kekayaan memperbudak dirimu untuk mengingat siapa yang memberikan harta itu kepadamu. Jangan sampai kita punya Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ayah ibu berbisnis, berusaha, silakan. Tapi ketika ayah ibu tinggalkan Allah, mendahulukan bisnis dan usahanya, berarti kita sudah mendahulukan dunia kita daripada Allah SWT. Padahal yang ngasih bisnis itu adalah Allah, yang ngasih usaha itu adalah Allah, yang ngasih rezeki itu adalah Allah. Tapi kenapa ketika kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, kita tinggalkan Allah, kita akhirkan Allah, justru itu yang kita dahulukan? Bukankah semua itu Allah yang kasih? Subhanallah. Jangan seperti anak kecil ayah ibu yang dimuliakan Allah. Ketika dia meminta sesuatu, pasti dia merengek-rengek, mama, papa, beli sepeda, nangis dia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia inginkan. Tapi ketika sepedanya sudah dibeli, sudah diberikan kepadanya, dia sudah naik sepeda, ayah ibu panggil sekali, nak. Ada dengar nggak ya? Mungkin dia dengar, tapi pura-pura nggak dengar. Dia langsung naik sepeda keliling. Itu kalau sepeda yang dikasih. Kalau yang bunda ayah ibu kasih sepeda motor Honda, kalau di depan rumah masih sempat manggil. Tapi kalau dia udah ke Kuala Langsa, udah ke Medan, Pak, subhanallah, lupa ya. Lupa kepada siapa yang memberinya. Dibeliin jajan, beliin sepeda, mobil, masya Allah, seharian 2 hari 3 hari. Kita panggil dia, nak, kemari dulu minta tolong, mama pengen beliin cabai, beliin garam. Ya ma, nanti ma, ya ma. Subhanallah. Kesal gak kita yang ngasih sepeda di gara-gara itu dia gak taat lagi sama kita? Yang ngasih semua kehidupan buat kita, rezeki nikmat itu adalah Allah. Nikmat yang sedikit dikasih, lupa kita sama yang memberinya. Kan sama kita sama mereka. Subhanallah. Mudah-mudahan di awal tahun ini Allah berkahi umur kita. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah maafkan segala salah dan khilaf kita. Jika selama hidup kita ini kita tidak pernah terlepas dari dosa dan maksiat, maka kita berharap kepada Allah di awal tahun 2021 ini Allah hapuskan semua dosa-dosa itu. Ayah ibu yang dimuliakan Allah, kita semua yang hadir hari ini sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Coba tanyakan pada diri kita sejenak, hisab diri kita sejenak. Kira-kira amal bekal yang sudah kita persiapkan akankah bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya azab kubur, dari dahsyatnya azab neraka jahanam? Jika tidak, ayah ibu yang dimuliakan Allah, kita yang hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, manfaatkan nikmat sehat ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Ada waktunya kadang kita sakit, akan merasakan penyesalan. Ya Allah, kalau saya sehat, saya akan datang sholat ke masjid, saya akan datang pengajian, ya Allah, saya akan baca Al-Quran, ya Allah. Nanti ketika dikasih sehat, lupa semuanya. Ke masjid hanya numpang kamar mandi doang, Pak. Nggak datang lagi taklimnya. Kenapa? Lupa. Maka kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fi makathirun 'indan nas. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Sering sekali nikmat ini dilupakan oleh manusia. Yang pertama, sihah, nikmat sehat. Yang kedua, nikmatul farah, nikmat waktu luang. Kita baru tahu arti dari sebuah waktu itu berharga ketika kita memiliki kesibukan yang sangat banyak. Ini belum selesai, sana belum selesai. Ya Allah, ini ngurus suami, ngurus anak, masak, ini ya Allah, ini kerjaan kantor belum selesai, ini sana. Di situ kita baru tahu ternyata waktu itu yang tersedia tidak cukup karena saking banyaknya kewajiban kita. Seseorang yang mengerti waktu luang, waktu kosong,
dia tidak akan punya waktu sedikit pun ayat ini yang dimuliakan Allah. Untuk duduk-duduk nongkrong di warung kopi berjam-jam gak punya waktu. Orang yang tahu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia gak ada waktu untuk duduk berlama-lama di tempat yang menghabiskan waktu berjam-jam. Sekali duduk sampai 3 jam dulu, buka internet, nonton bola, televisi, sampai berjam-jam. Subhanallah. Orang yang tahu kewajibannya kepada Allah, dia gak punya waktu kosong begitu. Mudah-mudahan waktu yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 2021 ini bisa menjadi lebih berkah daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sambung kajian kita dari materi pertemuan kita sebelumnya. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu dari sedikit renungan yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Yang keluarga kita saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga diangkat oleh Allah. Yang keluarga kita saat ini sedang dalam keadaan susah, semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Yang keluarga kita saat ini belum mendapatkan pekerjaan, semoga diberikan pekerjaan yang berkah. Bagi keluarga kita, diri kita yang saat ini masih jauh dari hidayah dan petunjuk Allah, semoga kita diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung sedikit materi kita dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang adab dan akhlak Rasulullah SAW. Kita sudah jelaskan adab dan akhlak Rasulullah SAW sebelum tidur. Amalan-amalan apa, bagaimana tidurnya Nabi SAW, dan mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Ya, Rasulullah SAW memulainya dengan mengambil air wudhu sebelum tidur. Kemudian ketika beliau mau tidur membaca Al-Fatihah 5 ayat dari awal Al-Baqarah, ayat kursi. Kemudian 3 akhir dari surah Al-Baqarah, baca qul huwallahu ahad sambil meniupkan ke tangan. Setelah dibaca ayat itu kemudian usapkan ke badan, ya, sampai kemudian ke kaki. Kalau kita punya anak bayi, anak bayinya sering menangis malam hari, mungkin karena rewel, badannya hangat mungkin, atau mungkin asinya yang kurang, ya, bacakan ayat ini sebelum tidur, sapukan seluruh tubuhnya, sapukan seluruh badannya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi beliau di saat beliau tidurnya. Udah, Nabi juga SAW sudah mengajarkan kalau bisa sebelum tidur kita laksanakan sholat sunat witir sebelum tidur. Kalau memang ayah ibu bangun sholat tahajud dan sudah terbiasa sholat tahajud nggak pernah tinggal, boleh witirnya diakhirkan setelah tahajud. Kalau bisa mulainya jangan tinggal sebelum istirahat malam. Nabi SAW menganjurkan sebelum tidur itu di malam hari jangan banyak berbicara karena makruh hukumnya. Habis sholat isya, ayat ini yang dimuliakan Allah, kalau nggak ada pekerjaan yang lain maka lebih baik istirahat, karena seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini itu adalah waktu yang paling baik untuk istirahat. Sebab itulah Allah jelaskan dalam Al-Quran, waj'alna laila libasa waj'alna nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu untuk selimut tidur istirahat, siang untuk bekerja untuk hidup. Hari ini kita balik, malam kita hidup, siang mati. Malam kita kerja, pagi habis sholat subuh baru tidur. Udah, kita sudah menyalahi fitrah yang telah dibuat oleh Allah. Kita sudah menyalahi aturan yang telah dibuat oleh Allah. Kita tidak lagi mengikuti petunjuk, tidak lagi mengikuti ini ayat yang dimuliakan Allah dalam hidup kita. Makanya orang-orang hari ini ada yang masih usia 20 tahun udah sakit, 25 tahun udah lemas. Anak bayi baru lahir masih mendung udah bersin. Udah bersih dia, baru lahir, subhanallah, sakit. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti lagi petunjuk dan hidayah yang Allah berikan dalam Al-Quran. Sudah? Baik. Kemudian kita istirahat. Sebelum istirahat kita baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian tidur yang diajarkan oleh Nabi SAW, berbaring menghadap sebelah kanan dengan menempelkan tangan kanan di pipi kanan. Istirahat. Setelah tidur begitu terserah, nanti kalau udah tidur mau tangan ke kanan, ke kiri, mau terlentang, karena kita udah nggak sadar lagi, ya. Maka Nabi SAW mengatakan
barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka setiap satu gerakan tangannya, kakinya, kepalanya, lehernya, malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu fa innahu bata tahir. Ya Allah, ampunkan dosanya karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan berwudu. Coba lihat Pak, coba bayangkan, jika kita mengambil air wudu sebelum tidur, kemudian kita tidur, bergerak tangan kita, malaikat berdoa ampunkan dosanya. Kiri bergerak ampunkan dosanya. Kalau sempat minggu sambil masak, gawat. Beberapa gerakan yang kita buat itu, wah, ambil bawang, ambil pisau, tiap gerakan itu malaikat berdoa ampunkan dosanya, ampunkan dosanya, ampunkan dosanya. Nah, lihat bagaimana keutamaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Udah. Setelah itu kita masuk kepada bab buang hajat. Adab dan akhlak ini juga saya sudah sampaikan. Ketika kita masuk kamar mandi jangan lupa baca doa. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh minal khub dengan mensukunkan ba-nya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh dengan mendomahkan ba-nya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi wal khaba'ith, setan laki-laki, setan perempuan. Khubuthi wal khaba'ith, dari kejahatan, maksiat, dosa, setan laki-laki, setan perempuan. Nah, jadi boleh baca dengan doa ini. Udah, jangan berlama-lama di kamar mandi. Sambil mandi jangan nyanyi. Ini dia ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Sarangnya jin, rumahnya iblis, rumahnya syaitan itu kamar mandi. Maka kalau kita sudah masuk kamar mandi, setelah selesai buang hajat, selesai langsung keluar. Jangan lama-lama di dalam kamar mandi. Dan kemarin saya sudah sampaikan, mayoritas para dukun-dukun, orang-orang yang punya ilmu sihir itu memasukkan jin kepada manusia melalui kamar mandi, Pak. Maka itu mohon maaf, kita harus baca doa ketika kita masuk kamar mandi dan jangan berlama-lama dalam kamar mandi. Kemudian ada buang hajatnya, dan buang hajatnya juga saya sudah ajarkan bagaimana cara buang air kecil yang benar. Udah, kalau bisa jangan sampai ada yang lihat ketika kita buang hajat. Jangankan yang lihat, dengar pun nggak boleh. Dengar ketika kita buang hajat itu kalau bisa jangan ada yang dengarkan. Sebab apa Pak Ustaz? Orang buang hajat kemarin saya sudah sampaikan iramanya beda-beda. Iya kan? Kalau buang air kecil mungkin biasa, kalau buang air besar ada yang alhamdulillah. Iya kan? Nah, jadi kadang kita merasa malu, ya, aib. Nah, maka kalau bisa jangan sampai ada yang mendengarkan pun kalau bisa jangan. Udah, ini bab ini buang hajat kemarin sudah kita bahas. Bagaimana cara proses duduk ketika buang hajatnya, buang air kecil. Yang laki-laki saya sudah sampaikan, gak ada, mohon maaf, jangan sampai berdiri buang hajat. Kemudian jongkoknya pun kemarin saya sudah ajarkan. Sudah saya ajarkan ya? Kita udah sebelumnya apa saya kata? Cara buang hajat air kecil udah saya ajarin belum? Belum ya? Ya, Masya Allah. Bab buang hajat udah selesai memang? Belum masuk pembuat hajat. Oh iya, baik, Insya Allah. Baik, pertama kita ini sedikit ya. Adab buang hajat. Nabi SAW kan tidur ya. Setelah tidur, bangun dari tidur pasti ke kamar mandi. Nah, maka adab yang kedua, akhlak Rasulullah SAW yang kedua itu adalah adab buang hajat. Yang pertama, adab buang hajat kata Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW, hendaklah menjauhkan diri dari pandangan mata manusia. Jangan ada yang lihat ketika kita buang hajat. Ya. Termasuk buang air kecil, buang air besar. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau bisa kamar mandi kita, termasuk buang air kecil pun tutup pakai pintu. Ini kadang termasuk masjid raya, sebagian, hampir mayoritas masjid itu mohon maaf tempat buang air kecil yang laki itu terbuka aja, terbuka. Dan sebagian tempat lagi kalau kita udah pergi ke kota-kota, sengaja buang air kecilnya itu dibuat posisinya berdiri dan ada bak kecil itu, ya posisinya begini. Kita sholat, pakaian ini mau dibawa untuk sholat, habis buang aja posisi begini. Buang air kecil itu percikan itu najis semua kena kemari itu. Habis itu pakaian ini kita bawa sholat. Udah, nah, maka mohon maaf, mulai hari ini rubah semua proses buang hajat kita sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya sehat hidup kita. Udah, yang pertama kata Nabi SAW, adab dalam membuang hajat, jangan sampai ada yang lihat. Oleh sebab itu ketika Aisyah radhiyallahu anha kembali dari peperangan bersama Rasulullah SAW dalam hadis ifki yang panjang diceritakan,
Ketika Rasulullah SAW berhenti bersama rombongan, Aisyah ingin buang hajat. Lihat, kemana Aisyah buang hajatnya itu jauh, dia meninggalkan rombongan ayahnya dimuliakan Allah. Ya. Jangan ada yang lihat. Tapi alhamdulillah hari ini kalau kita tinggal di perkotaan atau di rumah, alhamdulillah aman. Buang hajat kita ada tempat. Ini kan berbicara tentang hadis ini, tata cara buang hajat ini ketika hadis ini di masa Rasulullah SAW diturunkan. Dulu di masa Nabi, kamar mandi mereka itu tidak seperti kamar mandi kita, Pak. Dulu kan di Mekah itu padang pasir semua. Mau kemana buang hajat? Ya terpaksa jauh diri ke sana itu. Udah, tapi mohon maaf ada juga di tempat kita tempat-tempat umum. Ya Allah, nggak ada lagi rasa malu, udah sambil berdiri aja pojok-pojok tuh aja alhamdulillah. Kalau ayah ibu datang ke Mesir, orang Mesir itu salah satu kebiasaan buruknya itu buang hajat entah di mana-mana. Ya, buang air kecil itu nggak aib bagi mereka itu di depan-depan umum itu nggak ada aib lagi. Udah, makanya kadang kita orang Indonesia ini lebih mulia dibandingkan orang Arab. Ya, karena akhlak dan adab. Udah, nah baik. Yang pertama tadi hendaklah menjauhkan diri dari pandangan mata manusia ketika kita buang hajat. Yang kedua dari pendengaran manusia. Tadi saya sudah sampaikan. Ya kalau bisa ketika buang hajat itu jangan ada yang dengar. Sebab apa? Suaranya beda-beda, iramanya beda-beda. Gitu. Udah, nah jadi kalau bisa jangan sampai ada yang dengar ketika kita buang hajat. Dan yang kedua, adab buang hajat kata Nabi SAW. Mohon maaf, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Ini kadang kita suka nahan, Pak. Kalau mau buang air kecil tahan dulu, ya kan? Mau buang air besar tahan dulu. Yang masalahnya ditahan itu ketika dalam keadaan sholat. Ini yang lebih parah. Lagi sholat jamaah, masya Allah, ingin buang angin misalnya, masya Allah ditahan itu. Udah nggak khusyuk tuh sholatnya. Udah capek nahannya terlepas pula, habis bukan diri kita aja yang nggak khusyuk, yang kanan kiri pun nggak khusyuk. Kalau aromanya enak lumayan, kalau sempatnya nggak enak, kan alhamdulillah Pak. Subhanallah. Maka ketika kita dalam kondisi posisinya dalam keadaan sholat dan kita ingin buang angin maka keluar langsung dari jamaah. Jangan kita berada di dalam jamaah. Udah, sebab punya pengaruh yang sangat besar. Termasuk buang air kecil, termasuk buang air besar. Termasuk buang air kecil, termasuk buang air besar. Jadi mohon maaf kata Nabi SAW, bahkan jumhur ulama sepakat makruh hukumnya menahan diri dari buang hajat ketika kita dalam kondisi sholat. Udah, jadi kalau misalnya posisinya ingin buang air kecil dalam keadaan sholat, langsung keluar aja. Kalau kita udah ingin sesak buang air besar mau sholat, keluar dari sholatnya. Jangan ditunggu. Ini lagi Al-Fatihah, kita udah ingin buang air besar nih, Al-Fatihah. Imam baca qul huwallahu ya, qul huwallahu enggak tahan nih. Allah Akbar. Datang imam sampai Isma rabbikal a'la pula yang dibaca. Aduh, panjang kali ayatnya, enggak khusyuk lagi sholatnya, keluar. Maka dianjurkan kata Rasulullah SAW sebelum kita menunaikan ibadah sholat, kalau bisa kita sudah selesai dari hajat, buang air kecil, buang air besar. Sehingga ketika kita sholatnya ditunaikan dengan khusyuk. Udah, baik. Nanti masalah buang angin di dalam bahasa Arab ada 4 bentuknya. Nanti kita akan bahas. Ada yang kadang buang anginnya di dalam nggak keluar, Pak. Ada yang begitu tuh, kan dan nahan. Lagi tahiyat pula, kan tahu masalahnya tahiyat akhir. Tahiyat nomor kita udah nggak tahan nih, tahan aja. Ya, ternyata bunyinya di dalam, nggak keluar. Batal nggak sholatnya Pak Ustaz? Enggak. Sebab apa? Karena tidak keluar dari bawah. Masalahnya kalau keluar dari bawah ini yang bahaya. Bunyi pula lagi, aduh, itu repot ya, ada astagfirullahaladzim langsung untuk orang yang di sholat, astagfirullahaladzim, sholat buang yang berat. Nah ini bahaya. Udah, nah, maka posisinya kalau bisa lebih bersih dari semua itu. Udah, baik. Buang hajat selanjutnya adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ingin dilakukan Rasulullah SAW. Ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, masuklah dengan kaki kiri. Udah, ketika keluar dari kamar mandi baru pakai kaki kanan. Sambil membaca doa tadi apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kalau buang hajatnya ada kamar mandinya. Tapi kalau buang hajatnya di tempat terbuka Pak Ustaz, gimana caranya? Ya mana mungkin ada tempat terbuka Pak Ustaz buang hajat? Ya ada apa? Ini kan kita tinggal di kota. Kalau bapak ibu pergi ke pelosok desa, orang desa itu buang hajatnya di sungai-sungai. Ya kan, kalau orang yang di pelosok desa tuh kamar mandinya kadang nggak ada dalam rumah, udah nyari WC terbang aja bahasa orang nih, ya kan? Mencari plastik, alhamdulillah, lempar kemana-mana, alhamdulillah. Maka posisinya ketika kita di tempat yang terbuka,
buang hajatnya jauh dari pandangan mata manusia, nggak ada yang melihat, maka baca doanya kapan Pak Ustadz? Ketika kita buka pakaian. Buka pakaian. Waktu pas mau buka pakaian, disitulah kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Paham sampai di sini? Baik. Adab dan akhlak Rasulullah SAW selanjutnya, kata Nabi SAW, mohon maaf, jangan berlama-lama di dalam kamar mandi. Tadi saya sudah sampaikan itu, ya. Jadi kalau kita masuk kamar mandi ingin buang air kecil aja. Jangan menghayal. Mobil masuk kamar mandi buang air besar aja. Ini alhamdulillah karena ada sekarang modelnya WC duduk, bawa handphone masuk kamar mandi sambil buang aja, chatting pula WA, Facebook. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Lama lagi. Orang barat biasanya begitu Pak. Orang barat itu kenapa buang air besarnya dibuat WC duduk? Mereka itu sambil masuk kamar mandi bawa koran, baca koran mereka di situ. Itu orang barat yang tahu menanya waktu. Dia tidak ingin waktunya sia-sia terbuang sambil buang hajat pun baca koran dia. Makanya dibuat WC-nya duduk supaya bisa nyaman. Kalau WC-nya jongkok, lama-lama jongkok kan pegel. Udah, maka kita ini adab yang diajarkan oleh Islam, jangan lama-lama buang hajat. Setelah selesai. Udah, kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW ketika berada di dalam kamar mandi berbicara. Udah, sambil nyanyi. Ini ada yang mandi. Kau nabiaroi. Nah cepatan, ya tunggu lagi sabunan. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Udah, ini diantara adab akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dilarang kita berbicara di dalam kamar mandi. Udah, baik. Adab dan akhlak selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mohon maaf Bapak Ibu yang mulia Allah, dilarang kita memasukkan kalimat Allah dan Muhammad ke dalam kamar mandi. Maka kalau kita punya baju ada sablonnya I love you Muhammad, I love Muhammad, saya cinta Muhammad, ini dilarang bajunya dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Udah, ada tulisan Allah Muhammad, dilarang bawa masuk ke kamar mandi. Suatu saat Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam kamar mandi, beliau melepas cincinnya Pak. Ternyata dalam cincin itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ada dalam cincin itu dilepaskan. Maka Bapak Ibu mohon maaf kalau misalnya nanti Ibu ada bawa Al-Quran kecil di dalam tasnya, ketika nanti mau buang hajat di kamar mandi, mohon maaf, tolong dengan sangat Al-Qurannya dititip. Atau kalau misalnya nggak bisa, tasnya sekalian dititipkan, tapi uangnya bawa masuk dalam. Ya supaya aman. Nah, ini kadang tasnya dititip sekalian sama duitnya, pas pulang nanti dari kamar mandi udah hilang. Nah, jadi tolong dijaga ini, ya jangan sampai masuk ini Pak. Baik. Selanjutnya yang dia Allah SWT. Lihat, ini paling penting. Ini yang paling penting. Bukalah pakaianmu ketika buang hajat, ketika engkau sudah berada di dalam kamar mandi yang tertutup. Ini kebiasaan mak-mak, kamar mandi masih di sana. Ya Allah, subhanallah. Ya kan, kebiasaan mak-mak. Kamar mandi masih di sana. Baru dari teras masjid. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya Allah, Bunda. Nanti kita bahas bab aurat. Biar Bunda tahu. Ini kadang udah ya, ini pasti kamar mandi. Ya Allah ya Rabbi, tutup aurat ini semuanya. Jangan udah masuk udah ke kamar mandi, tutup pintunya, terserah sama Bunda. Udah, terserah sama Bunda. Mau diangkat, mau dilepas, mau diapa terserah. Tapi jangan di luar. Ini orang laki-laki banyak sini. Cepat gue pula lagi orang laki-laki. Ya Allah ya Rabbi. Udah, ini paling penting. Ini adab akhlak supaya kita tahu semuanya. Udah, baik. Selanjutnya yang dia Rasulullah ini yang paling penting, mohon perhatikan ke depan. Adab akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika buang air kecil, khususnya buat laki-laki maupun perempuan. Perhatikan cara buang. Ini yang salah banyak dari laki-laki yang tidak mengerti dan tidak paham. Ada yang kadang masuk ke kamar mandi buka langsung subhanallah. Mohon perhatikan bahwa itu yang dimulai Rasulullah. Jika kita buang hajatnya dalam kondisi berdiri, maka air kencing yang kita keluarkan itu tidak akan pernah titis sampai habis. Itu nggak akan habis. Kalau ayah ibu hari ini mohon maaf bapak ini buang air kecil di sini dalam kondisi berdiri, setelah kita cuci mohon maaf Pak, udah 3 menit atau mungkin 3 langkah keluar dari kamar mandi itu ada tetesan keluar dari kemaluan itu. Makanya suatu saat Nabi SAW mengatakan, suatu saat ketika Rasulullah SAW lewat dengan sahabat, tiba-tiba Nabi berhenti mengambil 2 pelepah kurma. Hadis ini sering saya sampaikan. Udah
diambil pelepah kurma ini ditancapkan ke kuburan ini, sambil satu lagi ditancapkan ke kuburan ini. Inilah asal usul kenapa kuburan itu setelah orang meninggal dibuatlah guna atau apa namanya itu, ada buah pohon-pohon yang dikuburkan itu lah. Taruh sini satu, taruh sini satu. Udah begitu juga dengan batu. Kenapa setelah di kuburan itu ditaruhkan di kepala satu, di kaki satu? Itu sebenarnya tujuannya meletakkan batu di situ itu hanya sebagai tanda kalau ini kuburan. Itu aja, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Tapi kadang sebagian di tempat kita, masya Allah, batu di kuburan itu pun mau dicuci bersih, ya kan, diwangi-wangin, ya kan, harus potong kambing dulu, macam-macam keyakinan kita. Udah, sebenarnya tujuan batu itu diletakkan oleh Nabi setelah dikuburkan itu supaya tahu ini kuburan. Sekarang kita udah tahunya di kuburan itu karena udah disemen keliling peta dan ada pemakamannya. Kalau dulu di masa Nabi ketika sahabat meninggal, mana ada pemakaman umum kayak tempat kita, Pak? Meninggal di sini udah mana, kuburkan aja di depan rumah tuh, belakang rumah tuh. Kalau orang yang baru tahu baru meninggal, tahu itu kuburan. Kalau orang yang lewat dari situ, dari belakang, apa tahu dia kuburan? Mana tahu di kuburan. Oleh sebab itulah Nabi SAW letakkan satu di kepala, satu di kaki. Tempat kita kadang masya Allah, ada waktu tertentu juga, harus hari ini, harus hari ini, harus hari ini, dan harus tadi gitu, ya kan? Harus dicuci pakai sabun, pakai parfum, pakai air kapur, tak apa lagi. Padahal nggak ada satu belum selesai, udah itu kuburan. Nabi SAW dimuliakan Allah ketika lewat kuburan, diambilnya satu pohon ini diletakkan satu di tempat kepala, udah dua di kuburan. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau letakkan ini? Apa penyebabnya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, kuburan ini sedang diazab oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nanya lagi, apa penyebabnya ya Rasulullah? Kata Nabi, ini disebabkan karena tidak bersih dari mencuci air kencingnya di saat dia buang air kecil. Bukan nggak dicuci, setelah dicuci itu ada tetesan yang keluar. Sebab apa? Itulah karena ketika tadi itu buang air kecilnya berdiri. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau nggak percaya nanti Bapak, mohon maaf, kurang sopan bahasanya, ganti dalaman kita dengan warna putih, Pak. Ganti dengan warna putih, biar Bapak tahu. Kalau nanti coba buktikan, kalau buang air kecil berdiri atau jongkok tapi jongkoknya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, 3 menit Bapak jalan, buka lagi ke kamar mandi, pasti ada keluar kuning-kuning dan nampak di dalam dalaman kita. Dan ini ternyata salah satu yang menyebabkan laki-laki banyak diazab di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf ini dengan Allah, tolong ini paling penting dibuat laki-laki, yang perempuan juga. Udah. Kemudian yang kedua, proses dalam buang hajatnya. Jika jongkoknya juga tidak benar sesuai dengan sunnah Nabi, tetap juga dia nggak akan najis. Maka cara yang benar dalam buang hajat, tolong perhatikan Pak, mohon maaf. Buang hajat bagi yang laki-laki, udah, yang jelas tadi nggak berdiri. Yang kedua, posisi kaki begini, yang sebelah kiri bukan yang sebelah kanan. Posisi kaki yang sebelah kiri, posisi begini. Mohon maaf kurang sopan sedikit kalau misalnya ngomong ini. Kelihatan semua Pak? Posisi begini, angkat nih kaki sebelah kiri. Kita duduk di posisi sebelah kiri, begini nih, posisinya begini. Udah? Yang kanan lurus begini. Nih, posisi nih. Nih. Baru ini kita buang aja. Yang kedua, tangan kita yang sebelah kiri letakkan ke sebelah sini, sebelah kiri. Agak sedikit ditekan. Udah? Supaya semua air itu keluar. Semua air kencing itu keluar. Posisinya begini. Jadi bukan begini juga. Udah, ini kadang pokoknya asal nyaman aja udah. Nih, posisi begini. Ini posisi kita duduk, mohon maaf, ini kita duduk di posisi sebelah kiri dan ininya begini. Udah, letakkan tangan. Setelah kita buang hajat, ayah ibu yang dimuliakan Allah, disunahkan untuk berdehem. Berdehem ada 2 cara. Satu dengan mulut, yang kedua dengan perut. Kalau dengan mulut, itu nggak akan berpengaruh. Yang diminta berdehem dengan perut, tengah bawah. Itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdehem lagi kamar mandi, berarti lagi buang air kecil. Jangan Pak. Cepetan. Cepetan lagi. Subhanallah. Jangan udah. Begini posisi, tangan begini. Udah. Kalau misalnya nanti kira-kira masih ada yang belum, ini boleh diganti sebentar. Begini. Udah posisinya. Udah. Baik, paham sampai di sini? Mohon maaf, ini khusus yang laki-laki dan perempuan pun kalau bisa buangnya seperti itu. Udah, buang perempuan juga bisa seperti itu. Udah. Kemudian yang kedua, cara mencucinya. Ini juga yang salah. Cara mencucinya, mohon maaf ini sebenarnya kurang sopan karena ini hukum fikih dan banyak orang yang nggak ngerti dan nggak paham dan harus disampaikan. Ini harus saya sampaikan. Lihat,
Mohon maaf buat yang khusus yang laki-laki, ini mohon maaf yang perempuan tundukkan pandangannya sebentar. Udah, yang laki-laki setelah buang hajat ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari kemaluan kita, itu disunahkan sampai 3 kali diginikan. Udah, sampai 3 kali supaya semuanya keluar. Dan ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagi yang perempuan juga, buat ibu-ibu mohon maaf, ketika bunda mohon maaf buang air kecil, setelah buang air kecil itu bukan hanya sekedar ini, kadang-kadang mak-mak yang ambil gayung gini-gini aja udah. Ya Allah, pakai tangan bunda mohon maaf, pakai tangan. Dan bagian dari jari tangan kita itu harus dimasukkan ke tempat pembuangan air kita, baik buang air kecil maupun yang air besar. Udah, kalau dia bagiannya buang air kecil atau buang air besar, ini bagian daripada jari-jari kita ini, itu kalau bisa dimasukkan ke dalam sedikit dibersihkan. Bahkan kalau bisa pakai sabun, itu baru bersih, itu baru suci. Ini kadang nggak begini-begini aja udah mohon maaf, ini masih dalam keadaan bernajis. Kayak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada orang yang sholatnya sampai 20 tahun tapi nggak ada sholatnya yang diterima oleh Allah. Ada orang yang sholatnya ibadahnya 30 tahun tapi nggak ada sholat yang diterima oleh Allah. Sebab apa? Nggak bersih dari buang air kecil. Nggak bersih dari buang air kecil. Nanti insya Allah di bab berikutnya nanti mungkin kita sampaikan sedikit untuk membersihkan diri. Cara mandi junub, mandi janabah pun banyak yang nggak paham, banyak yang nggak ngerti. Nah, jadi insya Allah karena waktu kita udah hampir jam 7, terlalu panjang kajian kita di pertemuan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Tadi adab akhlak kita dalam buang hajat belum selesai semuanya. Ada beberapa poin penting yang belum saya sampaikan. Insya Allah nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di kajian subuh ini dan bisa menjadi motivasi semangat ibadah kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.